100 sudah nyampe, ya berarti dapatnya trip 3 negara. Jadi ini bonus dari Pak Haji Febrian di luar marketing plan motor, mobil, dan rumah. Gitu, supaya kita ngerasain bisa keluar Indonesia, jangan Indonesia mulu. Jadi karena saya fokusnya cuma di PT BES, ya udah, saya tinggal bandingin aja ngojek sama PT BES. Kan kita bisa mempelajari. Kalau ngojek penghasilan per bulan berapa, di PT BES berapa. Coba aja pelajari. Bapak juga sih bisa bandingin sama ibu nih, sama tempat kerja. Kira-kira kalau kita kerja, potensi penghasilan kita berapa? Nah, di PT BES berapa? Dicek aja senior kita udah dapat apa aja nih. Kalau di PT BES senior kita dapat apa aja? Nah, otomatis nanti kita menelaah mikir nih, berarti gedean mana? Kalau misalnya gedean di PT BES, berarti probabilitas fokus saya fokusnya lebih besar di PT BES dibanding kerjaan yang lain. Fokusnya nih ya, walaupun kita nanti kan bisa bagi waktu. Karena tetap nanti kan rezeki itu kan jatuhnya besar kecilnya sesuai dengan fokus kita, mindset kita. Kalau kita masih double job, Pak. Kalau kita fokusnya PNS, PT BES-nya paruh waktu misalnya atau sisa-sisa waktu, ya wajar nggak akan dapat luxury sampai botak juga kepala. Nggak akan dapat. Jadi mindset ini pengaruh banget. Ini kita nilai dulu, coba cek aja. Tanya orang yang senior, kerjanya senior lebih lama daripada kita, 10 tahun lebih kita. Tanya, Pak, udah dapat apa aja dari tempat kerja sekarang? Tulis sama kita, boleh. Nah, di PT BES yang udah 3 tahun, yang suksesnya udah dapat apa aja. Nah, kita bandingin nih, mau milih mana, kita fokus perasaan dan akhirnya. Coba tes, ada nggak karyawan yang dari gajinya bisa beli rumah cash? Ada kredit. Nggak ada. Mobil kredit. Semuanya nyicil, kredit. Sebenarnya kalau nggak ada dosa ribanya masih sah-sah aja. Tapi kan mana ada yang mau ngreditin tanpa riba sekarang ya? Semuanya berbunga-bunga. Coba yang kredit bayar bunganya lebih lama atau bayar pokoknya? Bayar bunganya. Bayar bunganya. Oh. Besar bunganya daripada pokok. Itu bunganya siapa yang makan itu? Orang, Bang. Oh ya, bukan karyawan juga, karyawan mah kecil. Coba, itu kan semua bank-bank yang ada di Indonesia tuh ada investasi luar negeri loh. Coba cek bank-bank di Indonesia investasi dari mana mereka? Ngalirnya ke siapa? Apakah ke masyarakat Indonesia lagi? Tuh masyarakat Indonesia nggak kaya-kaya. Banyak yang kredit di bank, emang dia kaya? Enggak kan? Emang orang punya utang itu kaya? Belum tentu. Karena banyaknya kan ngalirnya keluar, bukan ke kita. Justru menurut saya orang yang paling kaya ini adalah orang yang nggak punya hutang, bukan yang punya banyak hutang. Karena orang yang nggak punya hutang itu tenang, makan tenang. Ya punya rumah, punya hutang itu menurut saya nggak tenang hidupnya. Punya rumah, punya mobil, tapi cicilan 20 juta sebulan, tenang nggak? Nggak tenang. Iya, pasti selalu ada masalah beneran, walaupun dia kelihatan Harganya habis terus berkecil. kelihatan hedon. Tapi kalau punya utang, saya yakin kalau udah tidur tuh nggak tenang. Pasti selalu ada masalah. Lebih tenang tuh rumah sederhana, mobil sederhana, tapi nggak punya utang. Itu yang kita cari di PT BES ini. Menurut saya ini tuh nggak, menurut kita nanti ya, Bapak Ibu harus punya mindset. Ini tuh bukan orang kaya, itu standar kecukupan kelayakan kita hidup. Rumah, mobil itu cukup segini tuh, bukan. Saya nggak ngejar kekayaan bener-bener kayak siapa? Yang kaya-kaya di Indonesia. Kayak gitu ya. Saya nggak ngejar kekayaan. Yang penting mah mobil, rumah, umroh, haji, udah cukup itu. Dan saya yang paling penting gimana caranya mitra-mitra dapat semua kayak seperti saya. Itu jadi amal ibadah kan buat kitanya. Kalau kaya-kaya banget, ngapain sih menurut saya? Misalnya, wah mobil Ferrari semua. Biarlah Pak Haji Febrian tuh yang nyontohin. Kalau saya nggak sampai segitu ya. Gimana caranya? Tugas saya ketika udah dapat motor, mobil, dan rumah, teman-teman semua dapat. Saya pengennya kayak gitu aja. Nah, target saya sekarang ini, mudah-mudahan minta doanya. Itu doa saya Haji Furoda sama kantornya kan saya besarin nanti di pinggir jalan.